Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita akan memasuki sesi kedua dari pembahasan mengenai risiko psikososial, yaitu bagaimana kita melakukan asesmen atau pengukuran terhadap risiko psikososial tersebut. Seperti kita ketahui bahwa bahaya psikososial itu dapat bersumber dari organisasi kerja itu sendiri, kemudian desain pekerjaan atau work design, kondisi lingkungan kerja, kemudian bagaimana hubungan antar sesama pekerja, kemudian juga kondisi organisasi dari perusahaan tersebut. Berikut ini merupakan dari sekian banyak sumber-sumber yang bisa kita ketahui, bisa kita lihat, kita bisa pahami sebagai bahaya psikososial. Dari beberapa bahaya yang ada dari penelitian-penelitian sebelumnya, itu ada penelitian yang dilakukan oleh Simon Fraser dari University of Kanada. Dia meneliti mengenai bahaya-bahaya psikososial yang ada di tempat kerja, yaitu mulai dari dukungan sosial, kemudian kultur organisasi, kepemimpinan, ada permasalahan terkait dengan saling menghormati, saling menghargai di antara pekerja, kemudian juga terkait dengan masalah kompetensi, kemudian juga masalah reward, terus juga mengenai keterlibatan pekerja, terkait lagi dengan masalah kenyamanan dalam bekerja. Ini ada sekitar 13 hal yang diteliti oleh Simon dalam rangka meneliti mengenai bahaya psikososial yang ada di tempat kerja. Ada beberapa penelitian lain lagi yang bisa kita lihat, ya, artinya bahwa terkait dengan sifat dari bahaya psikososial tersebut yang artinya dinamis dan unik, itu dapat kita bayangkan bahwa di setiap tempat bisa saja aspek-aspek tersebut menjadi bahaya, ada pula yang tidak. Artinya di setiap tempat ada kemungkinan tidak sama sumber-sumber bahayanya. Seperti ada juga peneliti lain yang meneliti tentang masalah konflik, masalah kontrol pekerjaan, shift kerja, kepemimpinan dan lain sebagainya. Ini merupakan bahaya-bahaya psikososial yang teridentifikasi di tempat kerja. Yang sifatnya individu juga sangat dimungkinkan diteliti. Artinya pada saat kita bicara bahwa sumber dari bahaya psikososial itu tidak hanya di tempat kerja saja, namun bisa berasal dari lingkungan rumah, terus juga dari lingkungan sosial, kemudian dari tempat kerja itu sendiri, dan yang terakhir dari diri individu. Dari diri individu mungkin ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai sumber dari bahaya psikososial tersebut. Pertama terkait dengan rasa marah yang terkait dengan emosional. Kemudian juga masalah fatigue, kecemasan. Kemudian juga bicara tentang kepuasan kerja, terus juga bisa juga yang terkait dengan kapabilitas si pekerja itu terkait dengan pekerjaannya. Artinya terkait dengan prestise dia, apa yang dia cari, mana kerja dan lain sebagainya. Nah, ini yang hal-hal yang sifatnya individu memang akan sangat bervariasi sekali, ya, artinya tidak sama setiap orang, sehingga dalam melakukan identifikasi penentuan dari aspek-aspek yang menjadi sumber bahaya psikososial, memang sebaiknya kita melakukan asesmen awal untuk melakukan identifikasi hal-hal apa saja atau sumber-sumber apa saja yang dirasakan sebagai sumber bahaya psikososial. Ini yang menjadi penting pada saat kita ingin melakukan pengukuran atau melakukan asesmen terhadap bahaya psikososial di tempat kerja. Kemudian juga terkait dengan asesmen, mungkin hal yang harus kita ingat, ya, supaya tidak lupa bahwa dalam melakukan asesmen, kaidah-kaidah terkait dengan metodologi ilmiah itu juga harus kita perhatikan, karena jangan sampai nanti kita salah dalam melakukan pengukuran, salah dalam melakukan identifikasi, nanti bisa salah dalam melakukan interpretasi. Sehingga pada saat kita membuat program-program intervensi, itu juga akan salah juga kalau memang kita tidak kurang tepat dalam menentukan metodologi yang seperti apa. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita ingin melakukan asesmen risiko psikososial. Pertama, apa yang ingin kita ukur? Konsep dari pengukuran risiko sosial seperti apa yang kita mau identifikasi? Berarti kita harus pastikan dulu ada penelitian awal, ada elisitasi yang terkait dengan yang apa menjadi sumber-sumber. Kemudian terkait dengan instrumen yang kita ingin gunakan, karena setiap instrumen pasti memiliki kekhasan, artinya sangat tergantung dengan teori yang digunakan, yang dipakai untuk menganalisis risiko psikososial tersebut. Artinya
Ini tergantung dari data yang kita dapat berdasarkan konsep yang kita mau ukur. Dari elisitasi yang langkah yang pertama tadi saya sampaikan, kita baru bisa menentukan teori yang kita gunakan. Sehingga kalau memang kita harus mendevelop instrumen tersebut, kita bisa sesuaikan. Namun kalau kita ada alat yang sifatnya generik, itu bisa kita lakukan adaptasi tergantung dengan teori yang sesuai dengan yang kita akan gunakan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah masalah sampling. Karena bicara sampling itu nanti terkait dengan masalah kita mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang kita lakukan atau asesmen yang kita lakukan. Yang perlu dipahami di sini adalah bahwa bicara tentang risiko sosial, maka kita harus bisa mendapatkan data dari setiap orang. Karena setiap orang mengalami persepsi yang berbeda-beda terhadap bahaya psikososial yang ada. Namun pada akhirnya kita harus bisa menyimpulkan secara umum tingkat risiko psikososialnya seperti apa, karena dengan nanti kita akan bahas pengukuran risknya. Artinya kita ujung-ujungnya adalah pada saat kita mengukur risk biasanya bisa kita harus sampai pada pembuatan risk matrix seperti itu, seperti risiko-risiko yang seperti bahaya fisik, kimia dan lain sebagainya. Terus juga yang isu yang keempat menurut saya perlu diperhatikan adalah masalah interpretasi. Karena ini interpretasi untuk bicara risiko psikososial, kita bicara pada tataran individu dan tataran kelompok. Ini yang harus dipahami agar jangan sampai nanti kita salah menarik kesimpulan yang sifatnya individu ke dalam kelompok. Artinya hal-hal yang terkait di individu kita identifikasi mana yang bisa mewakili atau bisa kita tarik sebagai gambaran dari tingkat risiko psikososial dalam konteks kelompok. Nah, dari situ kita beranjak selanjutnya adalah mengenai bagaimana sih pengukuran risknya itu sendiri. Seperti pengukuran risiko yang lainnya, ya kaidah-kaidah dalam pengukuran risiko psikososial itu harus mengacu juga, harus mereverse juga kepada hal-hal yang terkait dengan pengukuran risiko pada umumnya. Artinya kita bicara terminologi tentang frekuensi, probabilitas, severity atau keparahan, terus likelihood, dan durasi dan lain sebagainya. Itu komponen-komponen yang memang selalu ada pada saat kita menghitung sebuah risk atau sebuah risiko. Nah, ini yang perlu dipahami juga bahwa memang pengukuran terhadap risiko psikososial masih belum banyak dilakukan. Namun pada prinsipnya penghitungan risk pada risiko sosial dengan risk yang lain itu sama seperti itu. Di sini mungkin saya akan coba kemukakan pengukuran risiko psikososial yang minimal setelah mendekati konsep pengukuran risk yang ada pada umumnya. Di sini saya ambil 3 dimensi yang bisa dijadikan patokan atau acuan kita dalam mengukur risiko psikososial di tempat kerja. Pertama, berdasarkan aspek intensitas dari seberapa besar sumber risiko psikososial itu dirasakan sebagai suatu masalah, apakah berat atau ringan seperti itu. Jadi terkait dengan intensity of magnitude-nya dari setiap suatu sumber bahaya psikososial. Kemudian juga dilihat berdasarkan aspek frekuensi. Artinya seberapa sering sih? Semakin sering dia mengalami permasalahan tersebut atau terpapar dengan bahaya tersebut, maka semakin tinggi tingkat risikonya. Kemudian juga dimensi durasi. Durasi itu mungkin lebih kepada berapa lama sih dia. Artinya semakin lama ya semakin tinggi tingkat risikonya. Artinya kalau kita gabungkan ketiga dimensi tersebut, bicara seberapa besar masalahnya, artinya kita bicara berat atau ringan. Terus pada saat kita bicara frekuensi, kita bicara sering atau jarangnya dia mengalami masalah tersebut. Bicara dimensi durasi, seberapa lama kalau dia mengalami suatu permasalahan tersebut. Sehingga kalau kita mengambil gampang ya, atau mengambil simpelnya adalah contohnya seperti ini. Jika seseorang mengalami masalah A, yang kita ukur adalah seberapa besar itu dirasakan oleh si individu itu, masalah A tersebut. Artinya kalau masalahnya dianggap semakin besar, terus kita akan cek lagi seberapa sering. Semakin sering dia mengalami masalah A, maka semakin tinggi tingkat risikonya. Kemudian kita ukur lagi berdasarkan durasinya, seberapa lama. Artinya kalau dia mengalami masalah A, sudah merasakan berat, kemudian dia sering mengalami permasalahan tersebut, masalah A tersebut, dan kalau dia mengalami masalah itu dia merasa dalam jangka waktu yang lama, maka kita bisa perhitungkan bahwa tingkat risikonya akan semakin besar seperti itu. Jadi bisa saja suatu masalah dirasakan berat oleh si individu, namun jarang dia alami, dan kalaupun dia alami waktunya sebentar. Nah, itu akan menghasilkan kombinasi tingkat risiko yang berbeda.
Jadi semakin berat, semakin sering dan semakin lama dia mengalami permasalahan suatu permasalahan itu, maka bisa kita pastikan risikonya akan semakin berat. Di sini mungkin 3 aspek yang bisa dipergunakan, tapi masih bisa dikembangkan lagi, ada dimensi lain lagi atau aspek yang lain lagi yang memang bisa menjadikan salah satu indikator untuk mengukur tingkat risiko psikososial. Bicara cara penghitungan levelnya, sekarang alat ukur apa saja sih yang sudah ada. Nah, mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa mengetahui yang kita tahu selama ini tentang stres kerja, nah instrumen-instrumen itu yang selama ini mungkin banyak digunakan untuk mengukur konteks yang kita bahas sekarang, risiko psikososial. Meskipun perlu dipastikan lagi alat-alat instrumen tersebut mengukur tentang risiko psikososialnya atau stres kerjanya tuh berdasarkan dimensi apa saja, karena kalau kita mengacu lagi kepada bagaimana penghitungan risk yang benar atau risk yang sesuai dengan penghitungan risk yang lain, maka komponen-komponen terkait dengan masalah yang minimal 3 yang saya sampaikan sebelumnya itu menjadi pertimbangan, ya. Nah, dalam beberapa literatur saya menemukan beberapa instrumen yang biasa sering digunakan dalam melakukan assessment terhadap psikososial, yaitu bisa dalam bentuk checklist. Artinya ada serangkaian kondisi-kondisi yang si individu tinggal mencentang apakah dia merasakan itu sebagai masalah atau tidak. Ada juga yang sifatnya self-report, ya, yang selama ini mungkin kuesionernya sudah dikenal, bisa COPSO, kemudian DAS, atau yang sifatnya yang Copenhagen itu dan perception of stress itu sebetulnya bisa digunakan dan ini memang sering seperti itu, ya. Kemudian ada juga metode instrumen yang dalam bentuk interview, intinya berisi serangkaian daftar pertanyaan mengenai hal-hal yang dianggap sebagai sumber stres dan bagaimana itu bisa terjadi pada diri dia dan sebagainya. Bisa juga ada alat yang digunakan melalui focus group. Ini hampir sama dengan daftar interview, namun ini lebih sifatnya kelompok. Artinya instrumen ini digunakan tergantung dengan tingkat kebutuhan dari informasi yang kita ingin dapatkan apa. Memang semakin banyak variasi instrumen yang kita akan gunakan, maka kita akan mendapatkan berbagai macam variasi atau tingkat kedalaman dalam meneliti risiko psikososial yang dialami oleh individu atau pekerja. Nah, ini mungkin untuk instrumen. Berlanjut lagi, kita bicara masalah bagaimana setelah didapatkan, terus apa harus yang kita lakukan, Ini mungkin terkait dengan masalah intervensinya, ya. Artinya hasil dari misal kita dapatkan, ternyata kita identifikasi banyak sekali beberapa sumber bahaya psikososial yang kita dapatkan, sampai kita buat tingkatnya apakah itu termasuk tinggi atau rendah atau sedang, seperti itu. Nah, itu kan semuanya harus kita lakukan intervensi. Sebetulnya dalam konteks intervensi psikososial, kita harus punya frame berpikir kalau kita bicara proses, suatu proses itu, atau bicara tentang contohnya sungai lah. Sungai itu ada hulu dan hilir. Kalau kita bicara ingin mengintervensi risiko psikososial, mungkin selama ini kita hanya berpikir di hilir. Artinya kebanyakan kita yang nanti berprofesi sebagai orang safety selalu berfokus pada di tempat kerja, terus juga kejadian misalnya ada yang bicara at risk behavior, ada yang masalah penyakit akibat kerja karena terkait dengan risiko psikososial. Itu sebetulnya kita bicara pada level hilir gitu. Sedangkan kalau kita tarik proses organisasi, biasanya kan dimulai dari hulu. Artinya pada saat si pekerja atau individu itu akan memasuki akan mulai kerja, biasanya kan ada proses di hulu, ada seleksi, ada rekrutmen. Nah, mungkin info atau data-data yang terkait dengan yang di hulu tersebut, kita sebagai orang safety misalnya, nanti kalau rekan-rekan semua sebagai orang safety harus punya pemahaman bahwa permasalahan di hilir pasti terkait dengan di masalah yang ada di hulu. Artinya apa? Sebetulnya kalau kita sebagai orang K3 kan prinsipnya melakukan preventif. Preventif berarti kita bukan berarti kuratifnya kita abaikan. Kuratif tetap harus ada. Orang yang mengalami sakit harus disembuhkan. Orang yang mengalami masalah harus itu. Namun bagaimana lesson learn-nya ke depan selanjutnya bahwa jangan sampai muncul kembali dampak-dampak yang ada di hilir. Nah, itu yang harusnya kita sebagai orang safety itu mencegah bicara dari hulu juga seperti itu. Nah,
bicara hulu ke hilir, maka kita bisa konteks bahwa kalau kita hanya berkutat mengatasi permasalahan yang ada di tempat kerja saat ini, maka kita berpikirnya pada kondisi di hilir. Kita harus akan melakukan kuratif, dan itu akan terjadi berulang-ulang. Kalau kita berpikirnya ada di hulu, pada saat kita bicara tentang orang itu data-data awalnya seperti apa, MCU-nya dulu waktu masuk seperti apa misalnya, kita bicara preventif. Nah, karena apa? Kalau dengan data-data itu kita bisa melakukan tindakan untuk melakukan pencegahan, sehingga di hilir itu kita akan mengurangi dampaknya. Di perusahaan banyak sekali program-program yang bisa dilakukan terkait dengan kita pencegahannya di hulu atau di hilir, yang pasti akan melibatkan unit-unit lain, pasti, karena teman-teman atau rekan-rekan yang berfungsi sebagai HSE tidak bisa berjalan sendiri, karena bicara pada saat ke hulu maka akan terkait dengan unit-unit kerja yang lain, yang paling pasti adalah HR misalnya, atau HC lah, human capital. Nah, disitulah kita harus bisa membuat kerjasama atau kolaborasi terkait dengan supaya pencegahan munculnya dampak dari risiko psikososial di tempat kerja. Misalnya terkait dengan ada yang paling pasti harus ada survei dulu ya, survei mengenai sumber risiko sosial yang ada itu seperti apa. Masalah nanti yang mengerjakannya orang HR atau orang HRD atau K3 itu masalah nomor 2. Yang penting ada nggak pekerjaan program itu. Karena dengan melakukan assessment itu merupakan kunci awal kita. Kita bisa mengidentifikasi, kita tahu sumbernya yang mana. Selain itu juga di perusahaan-perusahaan itu biasanya ada istilahnya Employee Assistance Program, EAP ya. Nah, itu sebenarnya program yang dilakukan biasanya dilakukan oleh HRD, mencakup hal-hal yang terkait dengan masalah yang paling sering dikenal memang stres kerja, orang sedang stres atau galau atau sedang ada masalah sehingga dia sulit berkonsentrasi dan berdampak di tempat kerja. Nah, ini biasanya kalau sudah ada itu bisa dioptimalkan. Kemudian juga kalau di safety biasanya ada istilah coaching and counseling. Bicara coaching and counseling, orang-orang HSE biasanya di tempat kerja langsung nih berhadapan dengan namanya melakukan coaching and counseling, karena pada saat yang bersamaan bekerja terus melakukan feedback atau melakukan jika ada pekerja yang melakukan unsafe act atau unsafe condition, biasanya dilakukan program coaching and counseling. Nah, ini yang harus dipastikan ada nggak program. Kalau memang belum ada, bisa dijadikan sebagai salah satu program ya, seperti itu. Nah, dari sekian program-program yang ada di situ, minimal akan bisa mencegah sebetulnya. Yang paling penting memang di sini kolaborasi dengan unit-unit terkait dengan bagaimana kita bisa mencegah munculnya perilaku berisiko atau munculnya unhealthy behavior, sehingga membuat penyakit-penyakit yang tidak terkait langsung dengan pekerja itu muncul. Itu sebetulnya bisa diantisipasi sejak dari hulu. Kalau menurut saya itu sudah dari hulunya gitu, karena dari hulu itu menjadi sumber dari segala macam semuanya ini bisa berdampak buruk atau tidak. Kalau dari hulunya itu sudah berdampak udah ada bakat atau ada hal yang memang bisa membahayakan atau bisa merugikan si pekerja misalnya, itu kan kebayang nanti prosesnya dia di tempat kerja juga seperti apa, sehingga pada saat di hilir Anda akan mendapatkan akumulasi permasalahan yang terkait dengan risiko psikososial itu sudah menumpuk gitu loh. Ya, dapat dibayangkan untuk memanage yang sifatnya bukan psikososial saja, saya yakin sudah kewalahan nih rekan-rekan yang sebagai orang safety misalnya. Ditambah lagi kalau memang ada hal-hal yang sifatnya di luar yang sifatnya tidak terlihat, misalnya tentang stres kerja atau apa. Itu yang menurut hemat saya perlu dipastikan bahwa kita dalam melakukan intervensi risiko sosial di tempat kerja tidak hanya berkutat di hilir saja seperti itu. Kalau kita hanya di hilir saja, maka kemungkinan besar kita hanya mengurusi hal itu dari tahun ke tahun, hal yang sama dengan orang yang berbeda-beda, dan ada kemungkinan orangnya sama-sama juga seperti itu. Artinya orang yang memang bermasalah secara psikis ya bisa berulang terus sehingga akan membahayakan. Sedangkan kalau kita bicara
dari hulu kita melakukan antisipasi dari awal bahwa orang-orang yang seperti kita identifikasi punya karakter atau punya atribut atau punya ciri yang memang kita bisa pastikan itu akan berdampak pada saat dia kerja, itu kita bisa antisipasi. Disinilah sebetulnya kunci intervensi dari bahaya dari risiko psikososial, menghindari hal-hal yang sifatnya sebetulnya yang tidak perlu terjadi di lapangan di saat kerja, tapi kita bisa cegah dari jauh-jauh tahap seperti itu. Mungkin itu secara umum pemaparan saya mengenai asesmen psikososial. Untuk lebih detailnya nanti memang bagaimana kita menghitung risk level dan lain sebagainya itu nanti akan dibahas di mata kuliah tersendiri. Karena ini memang saya memaparkan hal-hal yang sifatnya umum terkait dengan prinsip-prinsip keselamatan, sehingga memang yang saya harapkan Anda bisa mendapatkan horizon-nya, Anda bisa mendapatkan frame of thinking-nya dalam memahami bagaimana posisi dari bahaya psikososial, kemudian bagaimana melakukan asesmennya, kemudian bagaimana nanti mengintervensinya, itu merupakan satu kesatuan, sehingga tidak membutuhkan kontribusi dari mungkin disiplin ilmu yang lain, misalnya ergonomi, kemudian juga hygiene industri dan lain sebagainya, health juga, kesehatan kerja, bisa juga dalam konteks bicara dengan unit kerja yang lain, artinya kolaborasi atau kerjasama dengan unit-unit kerja selain HSE, misalnya dengan HRD, dengan produksi dan lain sebagainya, itu tetap mutlak dilakukan karena ini merupakan satu kesatuan proses produksi. Kalau bicara proses produksi, kita nggak hanya bisa melihat secara parsial, namun satu kesatuan. Sehingga nanti dengan sinergi yang ada, dampak atau hasil dari intervensi itu bisa kelihatan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.